semua, nama saya Velin. Salam pramuka, salam satu jiwa. Hari ini Velin akan mengajak teman-teman untuk memasak. Pasti teman-teman penasaran kan? Yuk kita panggil master masaknya, Kak Bre. Halo semuanya, bersama saya Kak Bre. Ya, saya juga dari TKPP Malang dan kebetulan saya sekarang kuliah di Bali dengan jurusan memasak seperti itu. Nah, sekarang gimana Kak Velin? Untuk perawatan alat mau dibahas dulu atau mau langsung memasak? Masak aja. Mau langsung memasak ya? Oke. Jadi yang pertama kita akan memasak oseng-oseng, kacang panjang dan tempe. Seperti itu. Bahan yang kita butuhkan cukup sederhana ya. Ada lengkuas. Ini bentuk utuhnya seperti ini ya, lengkuas. Buat yang kalian nggak tahu bedanya lengkuas sama jahe. Kemudian ada bawang putih. Ini yang sudah dikupas. Ini yang belum dikupas. Biar tahu. Kemudian ada bawang merah. Dan kemudian daun salam. Ini daun salam. Kemudian kita juga memiliki untuk menambah rasa pedas cabai rawit dan cabai keriting hijau untuk menambah kesedapan daripada rasa pedas itu sendiri. Nah, yang harus kalian lakukan pertama adalah Apa aja itu, Kak? ini ada bawang merah ya, bawang putih, cabai rawit dan kemudian cabai keriting hijau sama lengkuas. Yang harian sebenarnya untuk membuat oseng-oseng itu sangat mudah ya. Cukup kalian slice saja tipis-tipis seperti ini. Saya tunjukkan caranya. Nah, jadi kita mulai dari bagian belakangnya dulu ya. Terserah sebenarnya kalian prefernya di mana, tapi kalau saya sih lebih mudah melalui bagian belakangnya dahulu. Permisi. Ya. Ini jadi jari tengah ini. Oh, iya. Jari tengah ini menjadi pembatas biar jari kalian tidak terkena pisau seperti itu. Oke. Nah, seperti ini ya. Untuk memegang pisau, orang-orang seringnya memegangnya seperti ini, tapi menurut saya lebih baik dipegangnya dengan dijepit dengan dua jari kalian seperti ini agar pisaunya menjadi lebih stabil dan kalian motongnya nggak miring-miring. Oke. Seperti ini ya. Nah, ketika kalian sudah nyampe kecil seperti ini, kan sulit motongnya, silakan dibalik. Set. Dibalik seperti ini ya. Oh, jadi yang runcing di atas. Ya, yang runcing di atas. Jadi kalian masih mendapatkan masih bisa menggenggam. Bisa memegang. Ya, betul. Kayak gini. Ya, Oke. kayak gitu. Untuk apa namanya? Bawang merah pun sama seperti itu. Jadi ya cukup di slice saja, sudah cukup segar. Sudah cukup menambah aroma daripada oseng-oseng itu tersebut. Oke, kemudian oseng-oseng ini akan kita jadi kita menggunakan saya di sini menggunakan minyak kelapa. Minyak kelapa. Ya, jadi saya nggak pakai minyak sawit karena menurut saya kalau minyak sawit itu agak langu baunya. Ya. Oke. Pertama kita tambahkan dulu sedikit minyak ya ke wajannya. Sedikit aja. Sedikit pol. Begitu. Lalu kemudian kita panaskan kompornya. Ingat ya, kompornya harus panas. Oke. Panas seperti api cemburu kepada mantan yang sudah punya kekasih baru. You serious? Seperti itu ya kawan-kawan. Ya, selingan aja intermezzo. Kita tunggu panas dulu. Lalu oseng-oseng ini juga kita menambahkan tempe dan kacang panjang. Tidak perlu direbus dahulu karena sudah pasti matang kok. Itu ya. Tempenya dipotongnya jangan gede-gede, Bro. Kalau kalian potong gede-gede, nanti dia susah matangnya. Susah matangnya.
Ya, jadi ini panci kita sudah panas. Bahan-bahan yang tadi sudah dipotong seperti apa namanya? Cabai Cabai rawit. keriting, cabai rawit. Lalu apa ini? Bawang putih. Bawang putih. Ini apa? Bawang merah. Bawang merah. Ini apa? Lengkuas. Nah, lengkuas kita masukkan ya. Ya, terima kasih Velin. Kita masukkan saja. Sangat simpel sekali ini ya. Oh ya, saya lupa juga tambahkan daun salam biar wangi. Ya, kita tumis. Tumisnya nggak usah lama-lama, nggak apa-apa. Yang penting udah wangi gitu ya, Kak. Yang penting udah wangi begitu. Kita tambahkan minyak sedikit. Ini jadi kita tumis sampai wangi. Nah, kalau di rumah biasanya pada batuk-batuk begitu ya. Ya, silakan ditahan. Kalau Anda batuk-batuk, minum OBH. Wah, garing sekali. Wah, garing sekali. Nah, sekarang kita masukkan tempenya ya. Masukkan tempenya dulu. Oke. Kita masukkan tempenya, kita aduk dengan bumbunya ini. Oke. Nah, kita tambahkan sedikit air saja. Sedikit aja. Stop. Nah, kemudian kita tuangkan kacang panjangnya ya. Oke. Jadi kacang panjang ini ketika kita masak, nanti akan mengeluarkan airnya. Sehingga kita nggak perlu menambahkan air lagi terlalu banyak seperti itu. Anjay, atraksi bro. Wait. Ya. Jadi Velin gimana? Mau nyoba menggoyang wajan? Enggak deh. Ya, nggak apa-apa. Lanjut aja. Nah, setelah kita tumis, kita tambahkan garam dan gula dulu. Baru setelah itu terakhir kecap. Ya, Velin belajar memasak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita kasih garam sedikit. And then, oh iya saya lupa. Untuk anu ya, kalau oseng-oseng saya itu saya tambahkan daun jeruk. Jadi baunya bisa wangi. Nambah aroma dan rasa. Velin bisa? Bisa. Ya ini sekarang kita kasih sedikit gula. Sebenarnya prefer semua terserah kalian sih, mau masukin gula dulu atau apa dulu, semua terserah. Mau kecap dulu atau gula dulu, semua terserah kalian. Tapi saya prefernya seperti ini. Tambahkan air sedikit ya. Banyak itu, Kak. Itu sedikit, itu hanya beberapa mili saja. Lalu sekarang baru kecapnya. Secukupnya kalian, terserah kalian mau seberapa. Pokoknya sekalian rasa, kalian rasa sudah cukup rasa kecapnya, silahkan. Ya pokoknya terserah kalian lah mau seberapa. Kalau saya sih biasanya saya cicip-cicipin nyampe enak gitu aja. Nah, ini kita biarkan dulu. Jadi oseng ini sebenarnya terserah kalian mau kering atau mau basah, tapi kalau saya lebih suka agak basah. Karena masak itu adalah masalah selera, saudara-saudara. Boleh. Biarkan.
Untuk konsistensi daripada kacang panjangnya ya, semua tergantung kalian. Matang atau enggaknya itu dicoba dulu ya. Ya. Sebenarnya kelihatan sih dari kacang panjangnya itu, kalau misalnya sudah kelihatan layu ya, biasanya sudah matang. Tapi sering kali orang-orang itu jadinya terlalu matang, terlalu lembek gitu loh. Oh, biar nggak terlalu lembek itu gimana? Biar nggak terlalu lembek ya, kamu jaga itunya, apa namanya, panas daripada kompornya itu. Dan kamu cek terus. Kalau kalian rasa ya, apa namanya, kacang panjangnya itu masih setengah matang, nggak masalah. Asal kalian suka. Asal kalian suka. Dan kemudian kalau misalnya biar nggak overcook nih ya, Ya. ketika sudah setengah matang biasanya masanya udah dikeluarkan, karena panasnya dari api dari wajan ini kan masih ada di masakan ini. Ya. Panasnya itu akan memasak kacangnya, masak gitu ya? masih terus memasak. Ya, bener. Ya, jadi saya hari ini nggak bawa garnish. Ini dia oseng-oseng kacang panjang dan tempe yang bisa kalian masak sendiri di rumah, terutama untuk anak kos. Ini sangat murah sekali, kosnya sekitar, ya kalian paling habis sekitar 10.000 lah. 10.000. Untuk beli kecap, untuk beli apa pasti ada, gampang. Akan pisau kalian ketika memasak itu tajam. Semakin tidak tajam pisau kalian, semakin berbahaya untuk kalian.